compassionate and kind. Halo guys, balik lagi di channel gua, Vega Kiswanto. Yaps, kali ini gua bakal bahas alur film The Little Mermaid yang tayang sekarang ini, dimana film ini diperankan oleh Halle Bailey sebagai Ariel dan Jonah sebagai Pangeran Eric. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita bahas alur filmnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan setiap kali gua upload. Cerita ini diawali pemandangan laut yang indah dan menakjubkan. Lalu scene berpindah saat Pangeran Eric sedang berlayar di atas sebuah kapal besar. Tentu saja dengan kawalan Grimms, pengawal setia kerajaan. Di atas kapal, mereka bersenang-senang dan menombak sebuah ikan yang dikiranya itu adalah seekor putri duyung. Singkat cerita, Grimms menyuruh Pangeran Eric untuk cepat-cepat kembali ke kerajaan. Karena menurutnya, Pangeran Eric jangan lagi pergi seperti ini atau bermain-main seperti ini. Apalagi dia adalah penerus kerajaan atau calon raja. Namun saat mengobrol, Pangeran Eric secara terkejut menjatuhkan teropongnya ke dalam laut. Di kedalaman laut yang indah dan cantik, Raja Triton sang penguasa laut meniupkan kerangnya untuk memanggil putri-putrinya. Triton memiliki 7 anak bernama Caspia, Mala, Tamika, Indira, Perla, Karina, dan terakhir si bungsu Ariel. Tepat pada malam itu, ada sebuah acara festival bulan karang. Saat berkumpul, hanya Ariel yang tidak hadir. Ariel dan Flounder malah asik berenang ke sebuah kapal yang sudah karam. Dan Ariel menemukan sebuah teropong yang terjatuh tadi dari tangan Pangeran Eric. Perlahan, ia pun mendekati kapal tersebut dan mencari barang-barang yang menurutnya sangat antik. Namun, saat melihat sekelilingnya, datang sebuah hiu besar menyerang mereka secara tiba-tiba. Ariel dan Flounder berusaha cepat untuk pergi dari sana. Dan pada akhirnya, hiu itu pun terperangkap di sebuah bolongan besar, lalu mereka pun pergi. Scene berpindah saat Sebastian, si kepiting ini diperintah oleh King Triton untuk mencari Ariel. Awalnya menolak, tapi karena dia mendapatkan ancaman dari Triton, akhirnya dia pun pergi sambil bergumam. Ariel pun pergi ke tempat rahasianya, di mana ia selalu menyimpan barang-barang antiknya di sana. Scene berpindah lagi saat Ariel bertemu dengan King Triton. Di sini, King Triton memarahi Ariel karena ia pergi ke tempat kapal karam itu. Ia benar-benar marah. Karena pada dasarnya King Triton benci pada manusia yang sudah membunuh istrinya. Tapi Ariel lebih keras kepala jika tidak semua manusia itu jahat. Lalu Ariel pun pergi setelah dimarahi oleh ayahnya itu. Di sini King Triton merenung karena dia berpikir jika karena ia merasa terlalu keras membimbing anak-anaknya. Namun Sebastian mengiyakan karena begitulah harus mendidik anak. Ariel pun kembali ke tempat dia menyimpan barang-barang antiknya. Tentu Flounder mengikutinya. Di sini Ariel bersedih dan dia pun bernyanyi. Namun saat ia mendengar ledakan dari atas permukaan, Ariel bergegas pergi ke atas, walaupun Flounder sudah melarangnya. Ia melihat ada pesta kecil di atas kapal besar itu, dan tentu saja di situ ada Pangeran Eric. Ariel terus melihat mereka di sebuah kapal besar, hingga akhirnya badai besar datang, lalu membuat kapal itu terbakar secara perlahan. Semuanya panik, hingga akhirnya kapal itu menabrak sebuah karang besar. Semua kru kapal selamat. Namun saat Pangeran Eric akan melompat ke kapal kecil itu, ia malah terjatuh dan kemudian pingsan. Lalu Ariel pun bergegas menyelamatkannya dan membawanya ke daratan. Di sini Ariel benar-benar sudah mulai jatuh cinta pada Pangeran Eric. Singkat cerita, akhirnya King Triton tahu kalau Ariel pergi ke permukaan. Perdebatan besar terjadi antara anak dan ayah. Ariel bersikeras jika lagi-lagi tidak semua manusia itu jahat. Ia kembali ke tempat persembunyiannya. Namun ternyata King Triton sudah tahu tempatnya karena diberitahu oleh Sebastian.
patung Pangeran Erik yang terjatuh saat badai di kapal besar itu dihancurkan oleh King Triton. Ariel sedih dan benar-benar ingin sendiri, sehingga menyuruh Sebastian dan Flounder pergi. Namun di sisi lain, Ursula tersenyum lebar karena melihat anak bungsu Triton jatuh cinta pada manusia. Singkat cerita, Ursula menghasut Ariel dan tentunya dengan ajakannya yang sangat manis. Ariel pun bisa menjadi manusia kalau dia mau mencopot sedikit sisiknya dan memberikan suaranya pada Ursula. Dengan syarat dia akan menjadi manusia seutuhnya. Namun jika Pangeran Erik menciumnya dalam waktu 3 hari. Awalnya Ariel menolak, tapi entah apa yang merasukinya, ia pun menyetujui syarat itu. Akhirnya ramuan pun dibuat oleh Ursula. Ia akhirnya menjadi manusia. Tapi jika syaratnya tidak terpenuhi, ia akan mati. Ia pun bergegas pergi ke atas permukaan, lalu tertangkap oleh seorang nelayan. Namun nelayan itu menolongnya dan membawanya ke kerajaan. Di perahu, si Scuttle datang, namun kemudian diusir oleh nelayan itu. Ariel berhasil sampai ke kawasan kerajaan. Namun Pangeran Erik tidak mengenalinya, karena Ariel tidak bisa berbicara, karena suaranya dijadikan jaminan. Di kerajaan itu, Ariel dimandikan oleh seorang perempuan pembantu kerajaan, tentu dibantu oleh anaknya yang bernama Rosa. Keesokan paginya, Ariel pergi menyelinap ke sebuah ruangan tempat Pangeran Erik. Namun, respon Erik sangat baik dan memberikan patung kecil Putri Duyung miliknya. Lalu, mereka pun tertawa bersama. Singkat cerita, dengan menggunakan kuda bersama Pangeran Erik menyuruh Ariel mencoba mengendarainya. Tapi saat Ariel mencoba, semuanya malah menjadi kacau. Kudanya melaju dengan cepat. Mereka berdua pun pergi ke pasar. Dan sampai akhirnya, malam itu Ariel dan Erik naik sebuah kapal di sana. Ariel menunjukkan ke atas langit, dan Erik menyusun menebak nama Ariel dan berhasil. Karena selama di kerajaan, Ariel tidak memberitahu namanya siapa, karena dia tidak bisa berbicara. Malam itu, hampir saja Erik berhasil mencium Ariel. Namun, saat akan dicium, kapal mereka malah terbalik, karena ulah belut listrik suruhan Ursula. Mereka berdua kembali dengan keadaan basah kuyup. Hampir saja Pangeran Erik ketahuan oleh sang ratu. Karena pada dasarnya Erik tidak boleh pergi kemana-mana oleh sang ratu. Grims berhasil mengalihkan sang ratu. Dan singkat cerita, mereka pun masuk ke dalam. Scene dipersingkat saat Pangeran Erik melihat seorang gadis cantik bernama Vanessa dengan suara indahnya di sisi laut, dan di mana itu terjadi hipnotis terhadap Pangeran Erik. Pangeran Erik mengira jika gadis itu adalah yang menolongnya pada saat itu. Keesokan paginya, Ariel pergi dengan menutup Scuttle dan Sebastian dengan selimut karena mereka berisik sekali. Di sini, Ariel melihat jika Pangeran Erik akan segera bertunangan dengan gadis itu. Vanessa adalah jelmaan Ursula. Ia menyamar menjadi gadis cantik. Ariel pun di sini merasa putus asa dengan harapannya. Ia merasa jika Pangeran Erik berubah dan aneh. Begitupun dengan Grims yang melihat keanehan terhadap Erik. Singkat cerita, saat Ariel pergi dari kerajaan, Scuttle tidak sengaja mendengar suara yang indah mirip Ariel. Awalnya Scuttle mengira jika itu adalah Ariel, namun ternyata itu adalah bukan. Itu adalah Ursula, si penyihir laut. Scuttle pun pergi dan mencari Ariel, lalu memberitahu Ariel yang asli, di mana Ariel terbaring di sebuah batu besar. Di sini, Ariel bergegas pergi untuk menyelamatkan Pangeran Erik. Scuttle pun ikut. Dia mengganggu Vanessa yang mulai terganggu oleh Scuttle. Dan tibalah Ariel yang secara cepat menarik kalung yang ada di leher Vanessa. Lalu di sini, kembalilah suara Ariel yang cantik dan indah itu. Erik pun sadar. Lalu saat ia akan mencium Ariel berubah menjadi Putri Duyung lagi. Semuanya terkejut. Begitupun dengan sang ratu yang mengira bangsa Putri Duyung itu jahat. Ariel kemudian ditarik dan dijatuhkan bersama Ursula itu sendiri. Di dalam laut, Ariel dibawa oleh Ursula dan belut lautnya itu. Namun secara gagah,
King Triton datang dan menyerang Ursula, tapi tidak mempan. Kemudian Triton memberikan kekuatannya kepada Ursula. Lalu King Triton pun hancur. Ariel menangis, dan saat Ariel diserang Ursula, Eric menyerang Ursula dengan sebuah tombak. Dan belut milik Ursula pun mengejar Eric. Namun saat akan menyerang Eric, justru belutnya terkena kekuatan King Triton oleh Ursula sendiri, dan mereka pun hancur. Ursula benar-benar marah besar, sampai akhirnya ia berubah menjadi besar dan monster gurita yang menyeramkan. Air laut menjadi pusaran yang sangat menakutkan. Eric berusaha berenang dan begitupun Ariel. Pusaran semakin besar dan membuat kapal yang karam di dasar laut ikut terangkat. Eric berusaha naik ke kapal karam tersebut dan hampir terkena sihir Ursula. Di sisi lain, Ariel berusaha mengendalikan kapal besar itu karena ia melihat kesempatan untuk mencoba menghancurkan Ursula. Singkat cerita, Ursula pun tertusuk oleh ujung kapal dan ia pun akhirnya hancur. Ariel merasa bingung antara menyelamatkan Eric atau kekuatan ayahnya. Tapi karena Ariel melihat Eric bisa berenang, ia pun lalu pergi untuk mengambil kekuatan ayahnya. Namun keajaiban terjadi. King Triton bangkit kembali dan Ariel menjelaskan jika semua ini karena Eric juga membantunya untuk mengalahkan Ursula. Di sini King Triton memberitahu jika yang terpenting Ariel sudah kembali ke rumahnya. Artinya sudah kembali ke lautan. Di darat, Pangeran Eric melepaskan Ariel dan Sang Ratu mengatakan jika mereka berdua tidak akan pernah bisa bersatu. Ariel merenung di atas sebuah karang. Di kejauhan, King Triton melihat Ariel dan di sini Sebastian mengobrol dengannya. Sebenarnya King Triton tidak ingin kehilangan putrinya, apalagi Ariel merupakan anak bungsu. Tapi akhirnya ia pun merelakan putrinya itu untuk menjadi manusia seutuhnya demi kebahagiaannya. Saat Pangeran Eric merenung di sebuah tangga dan bermain dengan anjingnya yang bernama Max, tiba-tiba saja Ariel ada di hadapannya. Eric tentu saja langsung memeluk Ariel dan menciumnya. Akhirnya kebahagiaan mereka telah tiba. Di akhir film, kerajaan darat dan laut bersatu dan King Triton pun merelakan Ariel untuk hidup bahagia dengan pilihan hidupnya. Ariel dan Eric pun hidup bahagia selamanya. Bagaimana menurut kalian guys? Film yang durasinya 2 jam ini dirangkum menjadi belasan menit. Kurang lebih ceritanya seperti ini. Maaf kalau ada salah, karena menulis alur filmnya dengan cara mengingat adegan-adegan yang kadang bikin lupa-lupa ingat. Makasih sudah menonton. Sebelum mengakhiri video ini, seperti biasa jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar kalian tahu setiap kali gue update.